Setelah penyampaian pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu, DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda rapat paripurna DPRD Kota Malang. Penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum terhadap 4 ranperda, Wali Kota Malang mengatakan bahwa perubahan 4 ranperda tersebut bersifat penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap 4 ranperda, yakni perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, Forkopimda, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Umum Daerah. Pada kesempatan ini, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda. Dari jawaban yang diberikan Wali Kota Malang mengatakan perubahan ranperda bersifat penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku, lantaran perda yang baru akan menyesuaikan regulasi yang lebih tinggi di atasnya. Intinya, jadi terkait dengan ranperda tersebut, kita sudah menjawab beberapa ya, dasar dari kita menjawab semuanya adalah pada regulasi dari 4 ranperda tersebut. Ya, jadi dapat saya berikan satu karena banyak pertanyaan yang terkait dengan substansinya adalah bagaimana dengan ada aturan tersebut ada perubahan-perubahan terhadap ranperda yang ada di bawahnya. Perubahan 4 ranperda itu berdasarkan adanya ketentuan baru. Karena kita mengikuti, otomatis kita mengikuti apa yang dijalankan di sana. Rata-rata pada berkaitan dengan pajak, kemudian keberadaan dari badan usaha milik daerah, ya itu semua kita aturkan dengan regulasi. Intinya itu. Ya, penyesuaian aja sebenarnya. Ya. Terkait pajak mungkin ada perubahan apa Pak? Ya, pajak juga sama seperti itu karena ada regulasi di sana, ada evaluasi. Walaupun kemarin dari perdanya kita baru tetapkan, tapi karena ada aturan yang baru di pusat, kita harus menyelesaikan. Kita usulkan, tapi nanti dalam pembahasan kita lihat kemampuan kita karena dalam pengajuan ini pun kita kan belum banyak pertimbangan, apalagi sekarang dari produktivitas dan kita lihat juga kinerja dari DPRD seperti apa. Tentu nanti akan bisa melihat bagaimana nanti dari DPRD, karena kan mereka bertanya, kita jawab, nah, pendalamannya nanti dalam pansus atau di komisi. Termasuk terkait kebocoran distribusi parkirnya? Ya, itu juga salah satu. Kan kita kan sekarang ada perda parkir, distribusi parkir. Nah, itu ada beberapa skenario. Nah, itu harus kita sepakati bersama. Kita akan menggunakan skenario yang mana untuk menekan atau meminimalisir kebocoran parkir. Sementara menanggapi jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan bahwa jawaban yang disampaikan oleh Wali Kota Malang akan dikembalikan ke masing-masing fraksi untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam pada pansus. Ketua DPRD juga menambahkan bahwa semua ranperda ini memiliki urgensi sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Sementara setelah jawaban Wali Kota Malang, selanjutnya akan dilakukan pendalaman pada pansus dengan OPD terkait. Yang jelas nanti itu akan dikembalikan ke per fraksi kan, jawaban-jawaban itu. Nanti akan didalami di masing-masing pansus. Jadi nanti bagaimana nanti hasilnya kita tunggu di rapat pansus. Saya kira yang paling urgent harus kita, semua urgent ya, tetapi mungkin ada beberapa perda yang sekiranya perlu pencermatan lebih gitu. Artinya lebih kemudian melakukan analisa yang secara komprehensif gitu. Saya pikir kalau PDRD itu kan hanya merubah beberapa postur atau item-item yang ditambahkan di situ. Tapi tentu saja pasti harus melihat juga kiranya potensi apa yang terlewatkan. Nah, itu. Biasanya kami akan memanggil para tenaga ahli untuk bisa memberikan kami input secara akademis gitu ya, untuk berkaitan dengan perda-perda ini. Realisasi perda itu semua tergantung dari proses-proses setelah di kami di DPRD pastinya gitu. Tapi untuk kita bicara di koridor DPRD sendiri, kalau memang ternyata substansi itu masih alot dalam beberapa diskusi, ya pastinya akan tidak mungkin mudah untuk kemudian kami serahkan ke provinsi kan gitu. Ya penggodokannya ya di sini dulu gitu.
nanti di provinsi tinggal matangnya aja, mungkin perubahan-perubahan kata mungkin atau pengecekan secara teknis di perdanya itu ya, maksudnya teknis penyusunan perdanya aja sih, lebih ke situ. Simon Alfredo melaporkan.